Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sekarang kami berada di Kawah Sikidang, Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Lihatlah sahabatku rahimakumullah, kawah yang begitu indah, lingkungan yang diaromakan yang namanya gas belerang. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi orang yang ahli zikir, dia akan berkata, ya Allah, semua yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Gunung yang menjulang tinggi, laut yang meluas, bukit, hamparan, dan seterusnya, hijau daun-daunan, itulah yang membuat mata memandang semakin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sahabatku, kita itu makhluk lemah. Kita itu manusia yang tidak berdaya. Lihatlah gunung yang begitu kokoh, langit yang begitu tinggi, laut yang begitu luas. Itu juga makhluk Allah. Kita sebagai manusia juga makhluk Allah. Maka bandingannya sahabatku rahimakumullah, bumi, langit, kursi, aras, maka kita sebagai manusia itu sangat kecil. Maka teruslah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam kitab Hisnul Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita melihat bulan tanggal 1, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka bertakbirlah. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu rabbana wa tardo rabbuna wa rabbukallah. Allah Maha Besar. Perlihatkanlah bulan tanggal 1. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Tentu ya Allah, dengan selalu aman dan membawa keimanan. Wassalamati wal islam. Terus dalam keadaan selamat dan tidak lepas dari Islam. Wa taufiqi, mendapat hidayah yang paling tinggi, yaitu hidayah taufik. Lima tuhibbu rabbana wa tardo rabbuna wa rabbukallah. Kita mengharap agar terus dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan kita semua, Rabb kita, Rabbnya bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku rahimakumullah, manusia itu sangat kecil jika dibandingkan bumi. Bumi pun kecil jika dibandingkan langit. Langit pun kecil jika dibandingkan dengan kursi Allah. Kursi Allah pun kecil jika dibandingkan dengan aras. Mengapa kita harus berbuat sombong karena kita begitu kecil? Maka Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat, Allah yang maha penyayang, kita kenal istilah Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Sahabatku rahimakumullah, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Pemandangan yang indah itu adalah bagian dari keindahan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia saja ketika kita melihat keindahan, begitu takjub, begitu kagum, begitu terpesona. Bagaimana kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati keindahan yang di surga. Keindahan di dunia itu baru sekian persennya, mungkin 0,0 sekian dari keindahan yang ada di surga. Maka sahabatku rahimakumullah, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat keindahan alam, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sahabatku rahimakumullah,
Syukur itu karena taat. La in syakartum lit taat la azidannakum lil mahabbah. Syukur itu karena taat, maka Allah akan tambah kecintaannya. Sahabatku, perbandingan bumi dengan langit itu bagaikan uang logam ditaruh di tanah lapang. Perbandingan langit dengan kursi, perbandingan bagaikan tanah lapang dengan luasnya Indonesia ini. Perbandingan perbandingan kursi dengan aras itu seperti Indonesia ini dengan dunia ini. Maka manusia itu begitu kecil. Mengapa kita harus sombong dengan kecantikan, dengan ketampanan, kekayaan, jabatan yang tinggi? Itu semua tidak akan menyelamatkan kita. Sahabat yang paling luar biasa adalah keimanan kita. Maka hari ini sahabatku rahimakumullah, ketika kita menikmati keindahan alam, kembalikan kepada Allah yang menciptakan alam. Kerinduan kepada keindahan, bulir-bulir cinta yang terus berkembang, itulah bagian dari keindahan. Keindahan dalam hati, keindahan pada wujud manusia, keindahan makhluk Allah ini. Maka Allah mempunyai nama Al-Musawwir. Allah lah yang membentuk, Allah lah yang menggambarkan keadaan-keadaan ini yang begitu indah. Maka surga digambarkan luar biasa. Ada telaga yang sangat indah yang namanya telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah, salah satu sungai di surga. Begitu indahnya, luar biasa. Ketika kita diberi kesempatan untuk menikmati satu tetes air saja di sungai Al-Kautsar itu, maka kenikmatan demi kenikmatan akan kita peroleh. Sahabatku rahimakumullah, maka hidup ini akan terasa indah apabila kita terus bersyukur dengan nikmat yang ada. Melihat air yang mengalir, melihat hijau daun-daunan, melihat pemandangan yang begitu luar biasa, itulah bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekuatan akan terus kita dapati ketika kita menikmati indahnya alam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang ada, kufur, hutan yang begitu indah kemudian kita hancurkan, laut yang begitu luar biasa kita kotori, pemandangan yang begitu indah akhirnya menjadi rusak, itu namanya kufur. Maka tunggulah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat keras, bencana musibah akan datang. Maka kita selamatkan bumi, selamatkan gunung, selamatkan laut, selamatkan pemandangan, selamatkan makhluk Allah dengan menyayanginya. Siapa yang menyayangi makhluk Allah di bumi, maka penghuni langit akan menyayangi kita, para malaikat akan menyayangi kita. Itulah indahnya kasih sayang. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.